mendengar kabar bahwa pasukan pemberontak telah berada di wilayah Kajoran untuk menyusun kekuatan penggemburan ke kota Raja Mataram, Raden Mas Tejoningrat pun segera melaksanakan rencananya. Penduduk yang semakin cemas dengan kabar akan terjadinya peperangan di wilayah kota raja, kemudian berduyun-duyun mengungsi untuk menyelamatkan diri. Huru-hara mendadak timbul di tengah kekacauan kabar yang simpang siur tersebut. Sedangkan meriam, mesyu, dan perlengkapan perang yang diminta kepada Kompeni di Asem Aram dan Jepara sampai saat itu belum ada kabar lebih lanjut kapan akan segera dikirimkan. Raden Mas Tejoningrat yang tahu bahwa ayahnya sedang gering kemudian memberanikan diri untuk datang ke istana agar dapat bertemu dengan ayahnya. Rupanya kemarahan Amangkurat Agung terhadap putra sulungnya itu mulai meluntur. Namun dia belum bersedia menyerahkan kembali hak atas kedudukan Adipati Anom kepada Raden Mas Tejoningrat. Rama, menurut kabar yang dapat dipercaya, kini pasukan pemberontak sudah berada di wilayah utara, tak jauh dari sini. Aku khawatir dalam waktu cepat mereka akan menyerbu kemari. Sejujurnya, aku merasa cemas dengan keselamatanmu. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, alangkah baiknya kau menyingkir dari istana Rama, ucap lirih Tejoningrat sambil bersimpuh di bawah kaki Amangkurat Agung yang duduk di kursinya di dalam kamar. Amangkurat Agung pun menatap Tejoningrat dengan sungguh-sungguh. Di dalam hatinya terbesit rasa haru mendengar ucapan putra sulungnya. Rupanya anak itu memperhatikan juga keadaan ayahnya yang sedang dirundung kebingungan. Kalau aku menyingkir dari sini, harus kemana, Nger? Ucapnya pelan. Lebih baik kita berangkat ke Betawi meminta perlindungan kepada Gubernur Jenderal Kompeni agar tahtamu aman dari gangguan pemberontak, jawab Tejoningrat cepat. Amangkurat Agung tercenung mendengar penuturan Raden Mas Tejoningrat. Dia diam sesaat untuk mempertimbangkan saran tersebut. Sebenarnya dia pun telah mendapat laporan bahwa pasukan pemberontak telah bergerak semakin dekat menuju istana. Hatinya gamang karena pasukan yang disiapkan untuk mempertahankan istana pun jumlahnya tentu kalah besar dengan pasukan Trunojoyo. Sebelum kedatangan si sulung, dia tak dapat berpikir panjang untuk membuat keputusan dalam menghadapi keadaan. Kalau aku berangkat ke Betawi, lalu siapa yang akan menjaga istana ini, Nger? Tanyanya lebih lanjut. Semua terserah kepada kebijakan ayah selaku Raja Mataram. Kaulah yang memiliki kuasa atas hal itu, Rama. Apakah kau berani menghadapi gempuran pasukan pemberontak itu? Aku lebih baik akan selalu bersama untuk menjaga keselamatanmu, Rama. Aku sudah tak menginginkan tahta Mataram ini lagi. Sudah terlalu banyak dosa yang aku tanggung selama ini. Jika Rama Susuhunan mengizinkan, aku hendak melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Rama. Aku akan berdoa di sana agar dosa-dosaku dapat diampuni oleh Gusti Allah. Juga berdoa demi keselamatan kita semua, jawab Tejoningrat lirih. Kepalanya masih menunduk di hadapan sang ayah. Amangkurat Agung menatap putra sulungnya lekat-lekat. Hatinya terasa hancur mendengar kata-katanya. Ada kesedihan yang tiba-tiba meluap.
kesadarannya tumbuh bahwa selama ini dia pun banyak melakukan kesalahan dan dosa. Oh anakku Tejeningrat, betapa mulianya maksudmu Nger. Andai saja aku masih diberi kekuatan dan umur panjang, kelak jika sampai di Betawi pun aku akan meminta kepada company agar disediakan kapal untuk membawa kita menuju Mekah. Aku pun ingin sekali berdoa memohon ampunan atas kesalahan dan dosa-dosaku selama ini. Tak kuasa menahan haru di saat tubuhnya semakin teringkih, Amangkurat Agung pun menggapaikan tangannya berusaha memeluk si sulung. Raden Mas Tejeningrat tanggap. Dia segera berdiri untuk dipeluk sang ayah. Keduanya saling berpelukan dalam tangis keharuan. Maafkan bapakmu yang berlaku tak adil kepadamu Nger. Maafkan aku yang berbuat kejam kepadamu selama ini, tuturnya dalam isakan tangis kesedihan. Aku pun meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang senantiasa membuat marah Romo. Marilah kita bersama-sama menyingkir dari istana ini. Semua ini demi keselamatanmu dan keinginan mulia itu Romo, ucap Tejeningrat tak kalah haru. Iya Nger, aku pikir lebih baik begitu. Segera saja siapkan segala sesuatunya untuk perjalanan jauh ini. Jangan lupa bawa pusaka keraton yang penting-penting saja. Biarlah Patih Wirapotro yang menyiapkan kendaraan dan perbekalan perjalanan. Dia akan aku perintahkan untuk bertahan dan menjaga Mataram ini selama kita berangkat ke Betawi. Panggilkan Patih Wirapotro dan adik-adikmu semua agar segera menghadap kemari Nger, ucapnya masih berusaha menghilangkan sesenggukan di kerongkongan. Raden Mas Tejeningrat segera melaksanakan perintah ayahnya sehingga dalam waktu tak lama keluarga Amangkurat Agung berkumpul di dalam kamar istananya. Amangkurat Agung kemudian mengutarakan maksudnya untuk menyingkir ke Betawi, meminta perlindungan kepada Gubernur Jenderal Kompeni VOC. Hampir semua anaknya menyatakan diri untuk turut mendampingi kepergian sang ayah. Namun, menimbang perjalanan yang jauh dan sulitnya medan yang harus ditempuh, maka disarankan bahwa Ratu Kulon dan putrinya tetap berada di istana serta dijamin keselamatan juga keamanannya oleh Patih Wirapotro yang akan senantiasa melindunginya. Pertimbangan tersebut dikarenakan Ratu Kulon adalah putri dari Pangeran Ambalik di Kejoran yang tentu tak akan mendapat gangguan dari Trunojoyo. Ada hubungan antara mereka meskipun tidak bertalian langsung karena adik Raden Ayub Pelabuhan adalah salah satu istri Trunojoyo. Trunojoyo tentu akan menaruh hormat dan segan kepada kakak iparnya. Setelah segala sesuatunya diatur, maka hari itu juga rombongan keluarga segera bergerak meninggalkan istana dengan dikawal ratusan pasukan kepercayaan raja. Beberapa orang kepercayaan pun turut serta bersamanya, di antaranya Raden Subajaya dan Bagus Burhan yang cukup lama mengabdi di Mataram.